Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alu al-hazana in syi'ta sahlah. Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, bersyukur kita pada kesempatan kali ini kita dapat bersua kembali dalam kajian Riyadhus Shalihin yang dipersembahkan secara khusus spesial oleh Mekatur Umroh, Haji and Travel pilihan Anda semuanya. Pada kali ini kita akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh seorang ulama berkaliber, yaitu Imam Nawawi. Pada kesempatan kali ini kita masih lagi pada bab al-muraqabah. Babul muraqabah. Bab yang membahas tentang perasaan terawasi, mawas diri, sehingga membuat kita akan senantiasa berusaha melakukan hal yang terbaik di hadapan Allah dan berhati-hati untuk tidak melakukan keburukan. Hadis yang ketiga dari Babul Muraqabah dan urutan hadis yang ke-62 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Salah satu di antara kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang penuntut ilmu adalah memiliki guru yang istimewa. Dan di sini Ibnu Abbas, anak dari paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muthalib, mengajarkan kepada kita tentang kemuliaan seorang guru. Dan Ibnu Abbas kemudian mengatakan, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Ibnu Abbas pernah bersama dengan Nabi dalam sebuah perjalanan, dan Ibnu Abbas menceritakan bahwa pada ketika itu ia berada di belakang Nabi di atas tunggangan onta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam." Sahabat Mekatur, seperti mana yang kita ketahui bahwa meskipun sepupu dengan Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini memiliki usia yang rentangnya tidak terlalu jauh.
Dan ini yang menceritakan kepada kita adalah anaknya Al-Abbas yang bernama Abdullah. Sehingga wajar kemudian Rasulullah memanggil anak sepupunya dengan panggilan ya ghulam. Wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, dengarkan. Saya akan mengajarkan, saya akan memberi nasihat kepadamu. Dengarkan 4 wejangan saya ini. Kira-kira begitu ya. Ihfazillaha yaghfadka. Yang pertama, jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahfadka, nanti Allah akan menjagamu. Sahabat Mekatur, bagaimana cara menjaga Allah? Cara menjaga Allah adalah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua hal yang dilarang. Melakukan hal yang menghadirkan keridhaan dan menjauhi segala hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara menjaga. Sehingga Ibnu Abbas mendapatkan wejangan dari Nabi supaya ia betul-betul menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan didapat ketika seseorang menjaga Allah? Yaghfadka, nanti Allah akan menjagamu, akan menjaga dirimu, menjaga keluargamu, menjaga agamamu, dan juga menjaga duniamu. Sahabat, apabila kita melewati jalan yang terjal, masuk ke jalan yang seolah tidak ada jalan keluar, kehidupan kita, karir kita, usaha kita ruwet, anak-anak kita jauh, maka kita perlu melakukan mawas diri. Jangan-jangan semuanya itu disebabkan karena selama ini kita tidak mengindahkan apa yang menjadi ketentuan Allah. Dan dari sini kita mendapatkan wejangan pertama, kalau dunia kita pengen selamat, agama kita pengen terjaga, keluarga kita pengen terjaga, diri kita pengen terjaga, ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab Nabi mengatakan, yahfadka, kalau kamu menjaga Allah dengan melaksanakan semua hal yang menghadirkan keridhaan dan menjaga segala sesuatu yang bisa melahirkan kemurkaan, maka nanti Allah akan menjagamu. Ini yang pertama. Wejangan yang kedua, ihfadillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti engkau akan mendapati Allah selalu di dalam pihakmu. Tajidhu tujahaka, apa yang engkau inginkan Allah beri, apa yang engkau cita-citakan Allah penuhi, apa yang engkau takutkan Allah akan jaga. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, nanti kamu akan mendapati Allah selalu berpihak kepadamu. Sahabat Mekatur, wejangan yang ketiga, wa idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu memohon, apabila kamu menginginkan sesuatu, apabila kamu ingin memiliki sesuatu, fas'alillah, mintalah sama Allah. Mintalah kepada zat yang memiliki dunia dan seisinya. Mintalah kepada zat yang maha kaya. Mintalah kepada zat yang apabila memberi tidak pernah berhitung. Mintalah kepada zat yang apabila membeli tidak pernah berharap untuk meminta kembali. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 hal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama, menjaga Allah. Yang kedua, menjaga Allah. Yang ketiga, meminta kepada Allah. Dan yang keempat, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara ini, perjalanan kehidupan kita akan berada pada direction yang betul.
Dengan 4 cara ini, seluruh usaha yang kita lakukan akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan 4 hal ini, Allah akan selalu menjaga kehidupan dan perjalanan kita. Kita akan kembali selepas pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Sahabat Mekatur, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan kita yang luar biasa, mengambil makna yang terdalam dari hadis Nabawiyah. Dalam hadis ini, Ibnu Abbas melanjutkan apa yang pernah ditekankan oleh Rasulullah. Wa'lam, kata Nabi, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, annal ummata, kalau seandainya umat, masyarakat, entitas, komunitas, lawit stama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in, mereka bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, ingin menghadirkan kemanfaatan kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka, semua konsensus, kesepakatan, solidaritas itu tidak akan terjadi kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Seorang mukmin perlu meyakini bahwa apapun yang terjadi di atas muka bumi ini berada pada genggamannya. Sebaik apapun perencanaan, sesolid apapun konsensus dan kesepakatan untuk memudahkan jalan kita, untuk memberi kemanfaatan kepada kita, kalau tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan, tidak akan terjadi. Pun begitu sebaliknya, wa in ijtama'u ala ayyadurruka, kalau seandainya seluruh umat manusia bersepakat untuk menyakitimu, untuk menghadirkan kesusahan untukmu, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik, semuanya itu tidak akan ngefek, semuanya itu tidak akan terjadi, semuanya itu tidak mungkin akan menyakiti, kecuali hal tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah pada Tuhan, bergelayutlah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah, bersandarlah hanya kepada Allah, karena semuanya itu tidak akan terjadi, yang baik maupun yang buruk, kecuali telah ditetapkan oleh Allah. Kenapa? Rufi'atil aqlamu, pena telah kering. Pena telah kering, ketentuan telah tertulis di dalam Lauful Mahfud. Wajaffatis suhufu, dan apa yang tertulis di dalam catatan takdir telah kering. Kolamnya, pennya telah diangkat, dan tulisannya telah mengering, ingin menggambarkan bahwa manusia tidak bisa mengintervensi kehidupan orang lain, sebab semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mekatur, dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad menceritakan salah satu di antara cara kita menghadirkan muraqabatullah, mawas diri dalam kehidupan adalah kita perlu mengenal Allah di saat senang. Kita ingat kepada Allah pada saat bahagia, sebab pada saat
kesedihan menyapa, Allah akan mengingati kita. Ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fisyiddah. Kalau kalian mengingati Allah pada saat engkau bahagia, niscaya suatu saat ketika engkau berada dalam kesedihan, Allah pun akan mengingat. Subhanallah, sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Sahabat Mekatur, hadis selanjutnya disampaikan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu qala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan apa yang pernah dilihat. Kata Anas bin Malik, innakum la ta'maluna a'malan, kalian semuanya akan melakukan perbuatan-perbuatan ya'adaqqu fi ayunikum minasyar, hal itu lebih detail daripada sehelai rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mulbiqat. Tetapi kami menganggap hal itu merupakan dosa besar, tapi kalian lakukan. Anas bin Malik seolah ingin mengatakan bahwa generasi kami dahulu, generasi yang sangat muraqabatullah, sangat mawas diri, memiliki adab yang tinggi, bahwa hal-hal yang menurut kami itu dosa tidak kami lakukan, tetapi oleh kalian anggap sebagai pekerjaan dan perbuatan yang biasa-biasa saja. Ini menggambarkan bahwa generasi terakhir semakin tipis rasa malunya. Ini menggambarkan generasi yang datang selepas Rasulullah adalah generasi yang tipis ketakwaannya, yang rendah etikanya, yang semakin berkurang adabnya. Sesuatu yang tidak pantas dilakukan di zaman Nabi, dilakukan di sahabat-sahabat Nabi, itu menjadi hal yang lumrah dilakukan pada generasi yang akan datang. Dan hadis terakhir pada sesi kali ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Innallaha Ta'ala yughar, sesungguhnya Allah itu amat pemalu. Maaf, sesungguhnya Allah itu amat jealous, cemburu. Allah itu sangat pencemburu, kata Nabi. Wa ghairatullahi ta'ala, dan kecemburuan Allah itu terjadi pada saat ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaih, pada saat seseorang datang kepada Allah, ketika seseorang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat pencemburu. Dan salah satu di antara kecemburuannya adalah pada saat seseorang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan sifat muraqabatullah, mawas diri dan selalu merasa diawasi oleh Allah, membuat kita menjadi berhati-hati, tidak melakukan pelanggaran yang menghadirkan kemurkaan Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya sekarang kita setelah menempuh perjalanan kurang lebih 9 jam, kita nyampe juga akhirnya di airport dari Madinah. Gimana Dek, dingin ya Dek ya? Dingin banget. Iya, kita nyampe di sini sekitar jam 1 pagi. Jadi berasa banget karena kebetulan juga sekarang kan lagi winter nih, lagi musim dingin. Pas nyampe sini langsung gini deh ya, dingin ya. Iya, nih menggigil Tuh bekasnya. menggigil dia. Jadi jari ya. Menggigil dia. Gitu. Masya Allah ya Dek, bisa nyampe di sini deh ya. Iya. Seneng nggak Dek? Senang. Perasaannya gimana? Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan Lancar lancar ibadahnya. Tapi happy nggak, Dek? Happy. Masya Allah. Yaudah ikutin jalan-jalan kita terus ya selama kita berada di kota Madinah, dan selanjutnya kita akan ke Mekah. Seru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
di mana nih, Pak? Mau ke Masjid Nabawi. Di situ, Oke, di mana Masjid Nabawi? di belakang. Ya. Wah, dingin sekali. Dingin kok, Pak. Menggigil. Nah, sahabat Megaton, sekarang kita sudah baru aja selesai sholat subuh di Masjid Nabawi di Madinah. Alhamdulillah ini merupakan kesempatan pertama buat saya dan anak-anak bisa ke sini. Saya masih bisa video dan bisa datang ke sini dan kita semua selamat, kita semua sehat ya. Dan ini pertama kali nggak ada di sini ya? Ya. Rasanya. Iya. Ngerasanya menyenangkan. Iya, bagus nggak? Bagus banget, lebih bagus daripada masjid yang lain. Masya Allah ya, Nak ya. Iya. Senang ada bisa ke sini. Masjid zaman dulu kok lebih bagus daripada masjid sekarang. Enggak, ini masjid dari dulu, tapi ini kan diperbarui terus, dibagusin gitu. Nah, direnovasi namanya. Tapi yang zaman dulu lebih bagus. Iya, bagus ya. Kota sendiri sini, Nak. Kita tadi udah sholat subuh bareng, kebetulan di sini juga cuacanya dingin banget, Masya Allah. Iya, sampai aku mau main gigil. Gigil ya, Nak. Di dalam kita masuk ke masjidnya, alhamdulillah lebih hangat sedikit. Jadi kita sekarang bisa habis sholat subuh, kita mau ngaji ya, baca Al-Quran ya, Nak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kala innal insana layatgha ara'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Party bird. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah setelah sholat subuh kita nunggu syuruk di sini ya. Terus udah gitu tadi sempat ngasih makan burung juga. Happy nggak, Adek? Happy. Happy. Paga happy nggak? Happy banget. Happy banget, seru ya? Kasih makan burung, ngejar-ngejar burung, ya kan? Pokoknya seru banget ya, Nak ya. Lulusan nih. Nanti insya Allah kesini lagi ya. Sini dong, nggak begitu dong. Sini. Insya Allah nanti kasih makan merpati lagi ya, Nak. Ngasih makan burung lagi, oke? Oke, bye-bye dulu sama burung. Bye-bye burung. Assalamualaikum. Aku mau sarapan dulu ya.